dari sekian banyak perang Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad ikut, berapa kali sih perang yang dimenangkan oleh Nabi Muhammad? Kita jarang disajikan informasi yang jujur bahwa Nabi Muhammad itu juga pernah mengalami kegagalan dalam perang. Maka yang sering dipotret misalkan perang Badar, sampai muncul pada satu hadis yang itu dialog antara Nabi Muhammad dengan para sahabat pada waktu itu. Kata Nabi, rojatum minal jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kita ini sudah meninggalkan perang kecil menuju perang besar. Maka sahabat bertanya, fakila ya Muhammad, perang tersebut adalah jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Lah, ini ada kaitan yang akan saya tanyakan kepada gurunya Mas Hendri Satrio. Panutan Mas ya? Oh belum guru ya? Levelnya tinggi mana Mas? Tinggi guru bro. Oh tinggi guru? Iya. Oh berarti masih ada keraguan di dalam hati Anda? Oh bukan begitu. Oh bukan? Soalnya panutan itu nggak ada dalam peribahasa bro. Oh gitu, siap. Adanya kalau guru tuh ada. Siap Mas. Udah susah banget. Ya. Jadi saya ingin bertanya simpel Mas. Mungkin pengantarnya agak sedikit apa ya? Nakal mungkin ya. Ini ke siapa nanyanya? Ke yang jelas ke panutan lah. Oh iya. Iya, Gus Panut. Ya. Jadi saya meyakini bahwa di dalam konsep hijrah itu atau konsep jihad itu selalu ada perangkat yang namanya iman. Menurut saya Mas Abrang, iman itu ada dua refleksi, ada dua ruang. Iman yang dalam satu sisi itu dikatakan bermakna tasdik. Jadi misalkan begini ilustrasinya. Kalau pena atau apa ya, gampangnya ya. Misalkan begini deh, ini ada gelas, warnanya merah. Ketika kita ditanya, gelas ini warna apa? Teman-teman akan menjawab apa kira-kira? Kalau ini udah jelas ya warnanya merah misalnya. Ketika saya tanya ulang, gelas ini warnanya apa teman-teman? Boleh dibantu menjawab? Merah, oke, simple. Itu makna iman dalam konteks tasdik. Jadi sesuatu yang sudah jelas, kita akui kebenarannya, maknanya tasdik. Lah, dalam satu pendapat yang lain, iman itu dikatakan yazid au yangkus. Kadang bertumbuh, kadang berkurang. Di sini kemudian baru muncul fenomena bahwa iman itu dikatakan naik turun. Semisal contoh, kalau kita ini dijuluki sebagai bapak dalam satu ruang keluarga, berarti konsekuensi bapak itu apa? Misalkan teman-teman, boleh dibantu lagi menjawab. Kalau Anda disebut sebagai bapak, kira-kira hal apa yang Anda lakukan dalam manifestasi definisi bapak atas keluarga? Apa Mas? Mencari nafkah. Terus apa lagi? Jadi teladan. Apalagi? Pelindung dan seterusnya lah. Jawaban itu semuanya benar. Lah, tetapi ketika Anda mengingkari posisi Anda sebagai bapak, maka Anda secara iman itu dikatakan yangkus. Iman berarti turun. Ada satu potret atas satu realitas yang ketika Anda mengatakan itu benar dan Anda melakukan secara praktek atas beberapa tahapan kebenaran itu, maka secara tidak langsung iman kita sedang bertumbuh. Tetapi ketika kita bertolak belakang, maka iman kita sedang mengalami penurunan. Lah, yang saya ingin tanyakan ke Mas Abrang adalah konteks jihad yang sesungguhnya Mas. Karena Mas Abrang dulu pernah mengutip atau menjelaskan ya, bukan mengutip, menjelaskan tentang filosofi passion itu Mas. Falsafah passion itu. Saya kok curiga ini tidak jauh beda dengan istilah jihad. Karena yang saya temukan dari segi literatur, jihad itu artinya bersungguh-sungguh, effort, kesungguhan, keseriusan dan seterusnya lah. Kalau dalam kacamata Mas Abrang ketika mengurai tentang arti passion pada waktu itu, ini bukan soal oh saya passionnya di dunia A, di bidang A, bukan begitu menurut Mas Abrang. Tetapi passion itu adalah satu perilaku yang kita lakukan dengan susah payah terlebih dahulu, dengan bersungguh-sungguh terlebih dahulu sampai mencapai satu titik yang disebut oh orang ini mungkin bisa dikoreksi Mas kalau salah. Sampai orang tersebut dikatakan sebagai ahli. Keluarga kalau dalam terjemahan Islam bahasa Indonesia, ahli itu dikatakan keluarga. Keluarga ya sudah dia yang
menyatu pada satu hal tersebut, satu peristiwa, satu bidang dan seterusnya. Saya ingin bertanya kembali kepada Mas Abrang bahwa jihad yang sesungguhnya itu yang sedang kita hadapi hari ini tuh Mas, apakah murni seperti yang dikatakan Nabi kepada pengikut tadi tuh Mas? Spektrumnya apakah hanya sekedar kita bicara hawa nafsu? Karena hari ini kita sering dihadapkan Mas pada fenomena banyak orang itu yang jihad itu dikatakan seram. Jihad itu muncul sebagai peristiwa kompetisi. Kita lupa bahwa ketika kita mengikat diri kepada falsafah yang diuraikan Nabi tadi, sesungguhnya yang pantas kita jadikan teman kompetisi kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita bicara hawa nafsu. Mungkin Mas Abrang berangkat dari pengantar tersebut, Mas Abrang juga punya perspektif yang lebih luas atau yang baru yang bisa kita terima sebagai bentuk hikmah pada malam hari. Mungkin itu Mas Abrang pengantar dari saya. Terima kasih. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak jawab pertanyaanmu Angel. Ya, tapi coba kan saya canonical itu dari konsep yang dibicarakan berbeda-beda, ini garis merahnya apa sih? Canonical konsepnya seperti apa? Dan coba saya juga mengkanonikalkan dari informasi yang diolah dan diterima oleh manusia, dan kita mencoba mencari titik ukur di luar. Sebenarnya maksudnya titik ukur di luar itu gini, Tuhan kan dengan mekanisme jagat ini, ada yang kita pahami dengan akal, tapi ada sudah termanifestasi di alam. Itu punya ilmunya juga yang diterjemahkan dalam bahasa di kepala manusia, tapi sudah terjadi di alam. Tentu saya selalu mencoba mentriangulasi seperti itu, karena ada kalimat Quran yang tertulis di dalam diri manusia dan Quran di alam semesta. Tentu cara menyampaikannya berbeda, tapi ilmunya juga pasti tersedia di analogi di alam semesta. Apa sih, mekanisme apa sih sebenarnya yang bisa menunjukkan hubungan antara jihad, terus kemudian hijrah, kemudian takwa itu tadi. Saya akan mencoba lagi untuk mengartikan itu pada canonical kata-katanya dulu. Kalau jihad itu sepemahaman saya konsep sebelum dimasuki agama. Konsepnya adalah struggle. Jihad itu usaha, effort, melakukan sesuatu usaha, ada usahanya. Dan hijrah itu konsep netralnya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke, kita belum masukin agama di situ. Terus, kalau di alam apa ya? Kok itu disebut sebagai berharga itu seperti apa? Kebetulan seperti biasa, biasanya saya sebelum kesini disangoni sesuatu, dan tadi tanpa sengaja saya juga disangoni sesuatu. Sangoninya tadi saya disodorkan ada sebuah paper. Saya nggak tahu kenapa harus baca paper ini, baru ternyata saya paham, hubungannya di sini tuh. Paper itu dari dunia sains, menjawab sebuah pertanyaan yang lama ditanyain orang dan tidak tahu jawabannya. Ada sebuah fakta gini, saya ke sains dulu sebentar ya. Saya loncat ke sains dulu sebentar karena sains itu memotret alam itu gimana. Ada pertanyaan di dunia sains itu gini, kenapa emas itu banyak terjadi berkumpul di fault line, bahasa Indonesianya apa ya itu? Garis patahan pertemuan antar yang gempa, pertemuan antar lempeng gitu. Lempeng, fault line. Kenapa emas sering ditemukan di situ dan tidak ada yang tahu jawabannya? Baru belum lama ini, ada keluar paper yang menjawab masalah itu. Dan ini nanti apa hubungannya karo hijrah? Kita sambungkan nanti. Karena menurut saya paling nyeneng itu belajarnya kayak gitu ya, belajar dari yang Tuhan ciptakan tuh gimana sih terus. Karena gini, kalau menambang emas itu tiba-tiba ketemu nugget, misalnya 1 kilo emas, itu hitung-hitungannya nggak mungkin ngumpulnya dari mana itu. Karena kalau ada air ngalir, di air sendiri emasnya sangat sedikit, dan ngapain dia ngumpul di satu tempat? Terus kok bisa memadat jadi satu kumpul di satu tempat tuh gimana sih emas itu? Paham ya, pertanyaannya itu. Dan kenapa ngumpulnya itu di tempat gempa? Menariknya begini ternyata. Jadi ketika terjadi gempa, itu area di situ batu yang namanya kuarsa, itu dia mendapat tekanan. Kuarsa itu sifatnya piezoelektrik. Sorry agak sains ya, saya jelasin nih. Piezoelektrik itu begini, benda kalau mendapat tekanan, dia mengeluarkan listrik, mengeluarkan voltase, itu namanya piezoelektrik. Nah, kuarsa ini sifatnya piezoelektrik.
Artinya ketika terjadi gempa, dia kena tekanan, tekanannya sangat tinggi, dia menghasilkan listrik, listriknya nyedot itu, emasnya. Seret nyedot emasnya. Gempa lagi, dia gini lagi, nyedot emasnya lagi. Gempa lagi, keluar listriknya lagi, nyedot emasnya. Itu terjadi terus menerus sehingga ngumpul di situ emasnya. Apa hubungannya sama jihad nih? Apa hubungannya sama hijrah nih? Kan gitu kemudian. Ini yang saya sambungkan kemudian. Hijrah nomor 1 itu berpindah dari tempat yang kita nyaman menuju tempat yang kita tidak nyaman. Dari area comfort zone menjadi uncomfort zone. Entah tekanannya apa. Itu efek karena kita pindah tempat baru kan gitu. Jadi tidak comfort. Sehingga pada sebuah tempat yang baru kita perlu struggle nih. Untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi, naikin pemahaman, whatever pada tempat mana kamu hijrah. Justru di tempat ketika situasinya seperti itu, berkumpullah emas-emas tersebut yang disebut sebagai hikmah kemudian dalam dunia akal manusia. Jadi ketika, rasa tepuk tangan saya orang paham. Jadi memang untuk mengumpulkan emas, dan saya sempat ngecek ini, emas itu berharga pada konsep manusia, atau memang benar-benar berharga. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang, bahkan Nabi pun dari zaman dulu exchange pakai emas. Oke lah, itu secara universal bisa kita anggap bahwa emas itu berharga pada sepanjang peradaban manusia. Oke. Artinya untuk mendapatkan emas yang berharga itu, Allah memberi contoh. Kamu harus melewati gempa nih. Untuk mendapatkan hikmah, kita harus melewati gempa dulu nih. Dan pada gempa itu, kita tidak lari dari gempa itu, tapi bertahan. Ada jihadnya, struggle di situnya pada keadaan gempa. Jadi kalau Om Hensa tadi mengalami gempa terhadap sindiran-sindiran, artinya siap mengumpulkan ilmu ini sebenarnya. Kalau tidak lari dari situ, kan gitu. Sah jadi panutan, Mas. Oke. Jadi paham ya, saya mencoba mengkoneksi antara yang difahami oleh manusia. Karena konsep di kepala manusia ini kan abstrak nih. Dan saya yakin Tuhan pasti ada menunjukkan sesuatu pada mekanisme alam yang bisa kita pelajari dari situ. Artinya saya melihat bahwa hijrah bisa di mana aja, tapi setiap hijrah, perpindahan itu pasti ada struggle yang terjadi di situ. Kalau kita bertahan pada struggle itu, kita akan mendapatkan emas-emas yang berkumpul pada kita. Nah, kemudian kita nyambungkan ke takwa. Kalau kanonikalnya tadi, takwa itu sepemahaman saya sifatnya melindungi, artinya melindungi, bertahan. Terus pertanyaannya apa yang dipertahankan? Apa yang dilindungi? Kan gitu pertanyaannya. Ini bisa pakai bahasanya Mas Abu tadi. Pemahaman kita terhadap kesadaran aku yang 1 dan 2 jangan sampai ketutupi oleh kesadaran 3 dan 4. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi juga bisa menjawab kalimatnya, pertanyaannya tadi. Antara 25 tahun sampai umur 40 tahun, apa sih yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Sepemahaman saya, Kanjeng Nabi harus punya modal. Ini ngomong-ngomong teknikal nih. Harus punya modal untuk bisa dipercaya ketika ngomong Tuhan. Kalau dia nggak punya modal dipercaya, udah pernah berbohong sekali aja, memberitahu sesuatu yang orang lain tidak membuktikan, nggak bisa membuktikan, nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, mana bisa dipercaya. Artinya dalam 25 tahun sampai 40 tahun, beliau itu efek di sekitarnya adalah dia menjadi orang yang sangat dipercaya. Bahkan dipercaya pada umur 35 tahun untuk memecahkan masalah Hajar Aswad. Itu gimana orang bisa dipercaya? Dia harus melindungi dirinya dari segala macam hijab itu tadi. Seperti kayak saya sambungkan dari konsep yang dulu. Yang paling berbahaya dari manusia adalah ketika dia mulai membohongi dirinya sendiri. Karena itu adalah cara tercepat untuk merusak kompas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan Kanjeng Nabi kalau bisa sampai dia dipercaya orang lain sebagai orang jujur, syarat nomor satunya beliau tidak mungkin mengkontradiksi dirinya sendiri. Pasti jujur dari dirinya sendiri, brutally honest. Enggak cuma honest, brutally honest terhadap dirinya sendiri. Nah itu satu-satunya cara untuk mempertahankan kompas agar perjalanan berikutnya tepat seperti yang aku 1 dan aku 2 maksudkan. Karena tanpa itu kompasnya akan terhalangi oleh aku 3 dan aku 4. Karena karena kompas dari wadak adalah nafsu. Karena dia hanya hidup pada kehidupan wadak. Kompasnya hanya sepanjang wadak ini aja, lewat wadak
kompasnya udah yang lain nih. Kan gitu, paham ya maksud saya? Ya. Artinya takwa itu menjaga sesuatu yang berharga. Apa sih yang berharga? Kesadaran itu tadi. Gimana kalau kita nggak sadar yang itu tadi, yang 1, 2. At least kita tidak mengkontradiksi diri sendiri, tidak membohongi diri sendiri. Karena begitu kita membenarkan yang kita tahu bahwa kita salah, kompas kita hilang. Kompas kita terlatih untuk membenarkan apa yang sense kita udah ngomong itu salah. Artinya ada info kecil-kecil dari 1 dan 2 bahwa ada nggak enak sedikit itu salah. Kita sudah terbiasa untuk nutupi. Kalau Anda ingat, coba ingat dosa Anda pertama, jenis dosa Anda pertama, nyium cewek misalnya. Misalnya, ingat dosa nyolong, ya, biasa konco-konco yang nggak sengaja nyolong ya gitu. Misalnya, saya kalau nuduh nyolong kan nggak enak, jadi ngomongnya sengaja nyolong. Gini, coba Anda perhatikan, ketika dosa pertama itu paling susah dilakukan. Bahkan alam pun menghalangi kita melakukan dosa. Bahkan susah banget melakukan dosa pertama. Tapi setelah kita melewati itu dan yang kedua, ketiga mudah. Lebih gampang. Mohon maaf, coba perhatikan pola di belakang hidup kita. Karena itu titik pertama kita ngerusak kompas itu tadi. Kalau kita sudah tidak bisa percaya sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa diharapkan untuk bisa dipercayai oleh orang lain? Nah, takwa dalam konteks di luar agama, maksudnya bukan yang tidak disambungkan kepada ibadah dan seterusnya, itu adalah kemampuan menjaga keutuhan diri. Kamu tidak merusak dirimu sendiri dengan kompasmu sendiri itu seperti apa. Itu hal yang sangat tidak mudah. Karena kebenaran didorong dari manapun. Sains mendorong kebenaran. Opini masyarakat mendorong kebenaran. Hukum mendorong kebenaran tertentu. Kita boleh memaklumi kebenaran yang berbeda, tapi jangan pernah kehilangan sense bahwa kebenaran yang sebenarnya seperti apa. Nah, nyambung ke urusan mimpi. Karena ada hubungannya. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran kita yang sebenarnya itu seperti apa? Yang tidak ditutupi oleh hijab-hijab sosial maupun hijab-hijab konsep. Itu paling kelihatan adalah ketika mimpi. Karena ketika mimpi kamu mau melakukan sesuatu, itu tidak ada pertimbangan akal. Dalam tanda petik ya, tidak ada pertimbangan. Karena kalau mimpi itu ada beberapa fitur di otak yang di off. Contohnya motoriknya di off. Karena kalau kamu mimpi lari, motornya nggak di off, kakimu lari beneran. Beberapa di off. Salah satunya moral kompas itu di off. Kamu nggak punya pertimbangan. Ketika mimpi nggak ada pertimbangan, wah ini dosa, ditangkap polisi, nggak ada pertimbangan gitu. Do, not, kan gitu. Nah itu artinya kamu dikasih akses kepada belief sistemmu yang paling dalam tanpa ditutupi hijab-hijab. Mungkin pada real life, kamu nggak mau nyolong. Mungkin pertimbangannya bukan karena memang dalam dirimu tidak mau nyolong. Tapi pertimbangannya adalah takut ditangkap polisi, takut maluin orang tua, pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ketika di mimpi masih mau nyolong. Artinya ketidakmauanmu nyolong dalam kehidupan sebenarnya, itu adalah alasan akal, bukan kesadaran jiwa. Kalau kesadaran jiwa nggak mau nyolong, di mimpi pun nggak mau nyolong, dah. Otomatis, tanpa ada pertimbangan akal. Paham maksud saya? Nah, mimpi apakah harus diikuti atau tidak? Ya, itu rada angel lagi. Aduh, kudu cerita sedikit lagi. Sebenarnya karena saya menjawab ini juga gini soalnya. Ini akan sedikit abstrak dan saya harus perlu membangun otoritas dalam tanda petik ya. Kenapa saya berhak ngomong mimpi dalam tanda petik? Emang mimpi itu gimana sih dan seterusnya. Kebetulan saya dari kecil itu saya lucid dreamer. Saya baru tahu sekitar SMA itu bahwa mimpi rata-rata itu bukan lucid. Sepemahaman saya semua mimpi itu lucid. Lucid dream itu artinya ketika kamu ngimpi, kamu paham bahwa kamu mimpi. Itu lucid dreaming. Jadi ketika tidur mimpi, oh ini mimpi nih, oke. Ya udah bermain di dunia mimpi itu. Ketika mau bangun jam 4 pagi, lihat jam, oh jam 4 bangun. Jadi bisa anytime bangun, bisa anytime mimpi. Satu malam itu saya tahu persis mimpinya 4 kali misalnya gitu. Kalau saya perlu nginget mimpi yang pertama, harus bangun. Karena kalau nggak bangun nggak mungkin ingat. Itu harus bangun kemudian dimasukin pada memori, baru kemudian tidur lagi nerusin mimpi yang lain. Dari kecil saya punya lucid
kemampuan lucid dream. Itu bukan kemampuan, itu bisa jadi itu apa namanya? Kelainan juga itu, kelainan yang berbeda itu. Itu tidak semua tapi bisa dilatihkan. Istilahnya lucid dreaming. Kalau di dunia sains itu lucid dreaming. Contoh, saya ngelatih anak saya yang kecil udah mulai bisa. Simple kok, sederhana ngeceknya. Ingat-ingat satu hal aja. Sorry, agak belok sedikit ya. Ngecek lucid dreaming. Cari sesuatu yang simple, benar salahnya. Contohnya kalau kamu mimpi di dalam rumah, cari tombol. Cari apa namanya, on off. Saklar. Kalau di lucid dream saklarnya tuh enggak stabil. Pasti enggak stabil. Ini harusnya off, ini harusnya on. Oh, ini enggak stabil nih, berarti ini lagi mimpi nih gitu. Bisa tahu aku mimpi kalau aku melihat hal aneh. Misalnya ada boneka ngomong, ini kok boneka ngomong ya? Oh, berarti aku mimpi. Terus aku bisa memilih apakah aku ingin hidup di dalam mimpi itu atau aku berusaha bangun. Ya, kalau mimpi, iya betul. Kalau mimpi lucid memang kayak main aja, main ke dunia yang berbeda. Dan terus punya mimpi. Ini kok tadi kan Mas Abrang bilang kita tidak punya nggak ada moral kompasnya di dalam mimpi. Kalau aku merasa ketika mimpi aku mengambil keputusan dengan sadar. Yes, tapi itu bukan dari akal. Oke. Ini agak susah ngomongnya, sorry ngomong ya. Keputusan dari akal dan keputusan dari sir, itu dua-duanya bisa ngambil keputusan. Mau atau tidaknya itu bisa ngambil keputusan. Dari sir, kerentek sama dari akal. Karena kalau akal yang dipakai bangun pasti. Pasti bangun langsung. Aku gimana ya, krek bangun kesadarannya pasti bangun terusan. Terus melek. Tapi kalau apa namanya yang dari sir dia masih bisa bertahan tidur mimpinya tanpa harus akalnya bangun. Jadi akal itu punya frekuensi tertentu yang kalau tinggi sedikit bangun, dia harus bertahan di bawah beta level itu tadi. Nah, ini ada yang aneh gini. Saya nggak bisa ngomong mimpi itu harus diikutin atau tidak, karena mimpi itu ada beberapa levelnya. Kalau di dalam mimpimu kamu bisa ngontrol sekitarmu, artinya itu levelnya di bawah. Informasi yang keluar adalah kembang tidur. Mimpinya gini, oke. Oh mimpi aku nih, bentar. Oh pohonnya loncat-loncat dong, loncat-loncat. Oh mimpi di dalam ini artinya. Udah, karena ini imajinasi kita, ini kita lagi ngomong sama diri kita. Tapi ada mimpi yang kita nggak punya kontrol. Oh, rasa kontrol ya aku. Aku cuma bisa ikut ini. Oh alamnya kok beda ya? Kok kayak di air ya, berat ya? Tapi saya cuma ngikut nih. Oh berarti kamu di bawah, itu di mimpi di luar. Aku seumur hidup nggak pernah tindian. Saya sudah tidur di depan pintu, tidur ngikut belandar, tidur di samping kuburan, sekalipun saya nggak pernah tindian. Aku pengen ngerti wong tindian gitu. Gak pernah aku ngalami, sepisan pun gak tahu. Plek gitu. Semua teknik sudah saya coba. Tenanan gue. Katanya ada tidur sama belandar, tidur di depan pintu, ada teknik tidur, whatever itu semua udah aku coba, gak ada yang berhasil. Mimpi saya tahu itu mimpi, perlu bangun, ya udah. Ya sakit sampai parahnya itu juga bisa masuk ke mimpi orang lain kadang-kadang. Tapi nggak boleh itu. Saya dimarahin waktu itu. Enggak, itu beneran nggak boleh. Karena menurut saya dikasih tahu bahwa itu melanggar privasi, melanggar apa namanya. Karena kalau ngobrol gini kamu nggak mau keluar informasinya, malam datengin mimpi diinterogasi keluar soalnya biasanya gitu. Gue bangsat itu, tapi nggak boleh itu katanya. Jadi mimpi kadang-kadang mimpi yang perlu diperhatikan itu kalau kamu sudah paham dunia mimpinya seperti apa. Ketika mimpinya sudah masuk ke, oh ini alam berbeda nih, bobotnya segini nih, jenis cahayanya kayak gini nih. Oke, ini mimpinya perlu diperhatikan nih. Ada kayak gitu. Iya. Saya sekarang jadi ngerti kenapa mimpi adalah kunci. Jadi memang ini tentu bukan objective knowledge ya. Ini cuman saya tahu dari yang saya alami karena saya tidak pernah mengalami mimpi orang lain. Ini yang saya alami, mimpi saya sendiri seperti itu. Kadang-kadang ada yang sangat perlu diperhatikan. Karena saya juga sering ngalami gitu. Ketika saya bangun, saya mimpi, di alam lain dikasih satu kata, kamu cari ini. Saya nggak tahu sama sekali artinya itu, bangun nanya ke Google ini artinya apa ya. Oh ada pintu itu, baru saya ikutin nyari ilmunya lewat kata kunci itu. Gitu tuh nggak sekali dua kali itu sering itu. Tapi ada juga mimpi yang cuman dalam tanda petik onani. Bukan mimpi onani ya. Maksudnya kayak gitu. Mimpinya kita yang di dalam ini bingung mau cerita sama diri sendiri, dikasih suasana mimpi gitu loh. Oh aku ini lagi resah nih.
cuman kusupres saja sehingga dia butuh tempat keluarnya di mimpi. Tapi itu mimpinya jelas di dalam diri itu. Nah itu di sini saya yakin teman-teman yang ada yang punya penyakit seperti itu monggo digali lebih lanjut. Karena saya itu kalau ditanyain belajarnya gimana, saya nggak paham sama sekali. Saya dari taunya dari kecil ya mimpi itu kayak gitu. Saya baru paham bahwa dewasa bahwa itu yang disebut sebagai lucid dream gitu. Ternyata juga kemungkinan turunan anak saya yang paling gede sudah mulai bisa saya ajarin, maksudnya saya cobain, dia punya banyak pertanyaan tentang mimpi. Nah, jawabannya itu tadi. Karena juga banyak kemungkinan mimpi itu yang kita dikasih informasi yang menyesatkan. Menurut pemahaman saya, informasi mimpi itu satu sumber informasi, bukan satu-satunya informasi, jangan sampai kayak gitu. Karena kita masih punya akal, kita masih punya pertimbangan yang lain, dan kita masih bisa bertanya ulang. Bener bagus ya Allah ngene iki. Nek bener ngimpin ana meneh. Kalau bener bisa dimimpiin lagi. 2 kali, 3 kali. Pemahaman saya seperti itu. Ya. Karena piye ya? Jari kancaku jin ya. Jari kancaku demit iblis kae. Cara mengganggu manusia, cara paling menggeser manusia paling enak itu dikasih hal-hal yang benar sampai dia percaya, tidak punya pertimbangan, baru dikasih yang salah. Halus banget caranya untuk menggeserkan. Jadi harus pada setiap informasi yang tidak bisa konfirmasi, saya asumsinya gini, harus informasinya banyak sumbernya. Belajar dari pelajaran Islam tentang wudhu. Air kumpulkan dari tempat yang banyak baru bisa dipakai untuk bersuci, mengambil keputusan. Kalau enggak dari tempat yang banyak, hati-hati airnya mutanajis, gitu aja. Jadi jangan 100% percaya sama mimpi, tapi juga jangan diignore, gitu aja. Takwa, jaga dirimu dari kontrol orang lain. Itu bisa dipelajari nggak tadi? Matur nuwun. Lucid dream itu bisa dipelajari. Coba cari. Jam berapa itu kalau mau belajar? Oh. Cara belajar paling gampang jadi anaknya Cak Nun. Matur nuwun. Yeah. Guyon. Yeah. Bapakku ya ora lucid juga. Enggak kali aja buka intens atau Nurul Fikri gitu khusus mempelajari. Enggak kan kalau bisa itu banyak kok sumbernya banyak untuk. Enggak, tapi itu kekuatan supranatural atau emang bisa? Enggak, bukan kekuatan supranatural. Menurut saya, pengalaman saya ya, sama sekali bukan kekuatan supranatural. Mas Abu tadi bilang tentang kesadaran itu tadi loh. Oh. Frekuensi otak tuh ya meditasi, zikir, metodologi itu kan sebenarnya kita paham itunya frekuensi otak seberapa sih lagian gitu tuh. Kalau kita memperhatikan diri ya, man arafa nafsahu. Kita memperhatikan apa yang terjadi dalam diri. Kita tuh kerasa kok. Kalau lagi emosi, marah, tidak tenang itu frekuensinya kerasa di sini. Jadi lucid dream itu kalau saya membayangkan level gini ya, itu levelnya tidak terlalu dalam tidur. Tapi tidak ngelewati bangun. Harus dijaga di situ tuh. Kalau kelewatan bangun, misalnya mikir ini tadi, ini aku harusnya gimana bangun pasti. Karena ke-trigger frekuensi tingginya. Tapi kalau kelepas ke bawah, nggak bisa lucid. Ya, ada level tertentu frekuensi otaknya. Makanya belajar pertama tuh, ya paham tentang diri. Belajar aja tentang diri ya, aku nggak iso cerita ya, maksudnya saya tidak belajar itu dari universitas, makanya saya tidak bisa memberi. Tapi Mas Abrang, aku boleh nambahin nggak? Moga. Soal tindihan itu, aku waktu muda termasuk sering tindihan, tapi sepertinya setelah aku bisa lebih sadar dalam mimpi, ketika aku ketika aku lagi tidur terus aku tindihan terus, aduh sial aku tindihan lagi. Tapi aku tahu itu aku mimpi. Jadi aku memanipulasi kesadaranku supaya si hantu di tindihan itu menjadi entitas lain yang tidak mengerikan sehingga aku bisa lanjut tidur. Atau aku memutuskan untuk bangun sih. Jadinya aku gak pernah tindihan lagi. Maksudnya gak pernah tindihan yang tidak bisa aku kontrol, betul. Itu teknik yang works buat kamu ya. Ya mungkin teman-teman bisa belajar dari itu. Karena saya pribadi nggak pernah tindihan, jadi saya sama sekali nggak paham ilmunya seperti apa. Sepemahaman saya dari ilmu sains ini, tindihan itu ketika motoriknya masih mati, tapi kesadarannya udah hidup. Sepemahaman saya gitu aja, motoriknya masih nggak bisa gerak, tapi kesadarannya udah
udah melek gitu. Jadi kok ra iso obah ya, sepemahaman saya gitu aja. Ya aku yo ora tahu cah tindian iki. Saya kalau ya dan ketemu demit-demit yo jarang. Ya, kalau ketemu demit, kebetulan pengalaman saya ketika kecil tuh ketemu demit dan itu di alam saya sendiri dan tadi guyon. Wah, medeni aku dadi watu. Watu dadi lucu. Nah, alamnya kita sendiri kok. Jadi jarang banget aku ketemu demit. Pernah tapi yang main keluar, maksudnya bukan mimpi di dalam kepala, ketemu entitas yang menghasilkan respon takut pernah, tapi mungkin nggak perlu diceritakan di sini. Alam sing ora penting, bukan ilmu objektif. Itu pengalaman pribadi dan mungkin rano ilmu ini juga. Matur nuwun. Terima kasih Mas Abra.